Wakana dan ada siapa Ibnu Umar, idza qama ketika berdiri siapa ar-rajulu seseorang. Itu idza qama ketika berdiri siapa ar-rajulu seseorang. Lahu karena Umar. Ketika sahabat Umar berdiri, kemudian ada orang yang berdiri menghormati Ibnu Umar tadi. Min majlisihi, dari majlisnya rajul. Lam yajlis, maka tidak duduk siapa Ibnu Umar fihi, di dalam majlis, hatta ya'uda, sehingga kembali siapa rajul ilaihi, kepada majlis. Jadi kan ada orang itu kalau datang kemudian berdiri menghormati. Nah, itu beliau yang dihormati. Umpamanya sekarang ada siapa kiai siapa datang, kemudian kan kita berdiri menghormati. Nah, kiai itu tidak mau duduk sebelum juga orang itu duduk kembali ke tempatnya, bareng-bareng lah. Ruwiyat diriwayatkan apa anak kosot, sesungguhnya ada orang itu tukang cerita. Itu karena ada siapa kos itu yang jenis duduk. Siapa kos bi fina'i hujrati Aisyah, di depan atau di halaman kamarnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Farsalat, maka mengutus siapa Aisyah ila Ibni Umar, kepada Ibnu Umar. Inna hadza, sesungguhnya kos tentang cerita tadi itu qad adzan, sungguh telah mengganggu siapa kos ini kepada bikososi, dengan cerita-ceritanya itu. Ada orang tukang cerita di depan pintu, di depan kamar lah, dekat tangan kamar itu. Nah, tentu saja ganggu, suaranya mengganggu. Ya, orang mau istirahat tidak bisa dan sebagainya. Wasyaghalani, dan menyibukkan siapa kos tadi ini kepadaku ansabahati, dari tasbihku. Jadi orang itu ganggu, saya wiridan terganggu, mau sholat terganggu dengan ceritanya orang ini. Jadi suatu saat ada orang tukang cerita itu berada di halaman rumahnya atau halaman kamarnya Sayyidah Aisyah. Nah, itu karena itu ganggu, ya suaranya ganggu, kemudian berisik dan sebagainya. Akhirnya Sayyidah Aisyah kirim surat kepada Ibnu Umar, tolong itu ditangani, ini orang ini ganggu. Jadi ganggu. Fadorobahu, maka memukul kepada kos siapa Ibnu Umar, hatta kasar, sehingga pecah apa asohu, tongkatnya tadi, ala dhahrihi, atas punggungnya kos. Tumatorodahu, kemudian menolak siapa Ibnu Umar kepada kos. Jadi dipukul pakai tongkatnya, kemudian diusir. Makanya ganggu nggak boleh, ya, ganggu itu nggak boleh. Mau sholat aja ganggu orang lain nggak boleh. Orang yang sholat
makmum sama-sama makmum tidak boleh membaca keras sehingga mengganggu kepada teman yang sholat juga. Ya. Jadi yang penting isma'u nafsihi, memperdengarkan kepada dirinya. Yang penting sholat itu nggak makmumi gitu dok. Jadi supaya dia dengar dengan bacaannya. Tapi tidak boleh dikeraskan. Sama dengan kalau sering saya sampaikan itu, orang ketika Ramadan itu kan sukanya tadarus Al-Quran. Kadang-kadang sampai malam. Ya sampai malam. Kalau tadarusnya sih nggak apa-apa, tapi pakai speakernya itu yang mengganggu orang istirahat. Kalau sudah jam 23 ya atau setengah 11 umpamanya, kalau bisa sudah istirahat. Kalau mau baca Quran boleh sampai pagi, boleh sampai 24 jam baca Quran boleh, tapi tidak perlu pakai speaker, tidak perlu pakai apa namanya sound system. Nah itu yang gangguan itu. Asani adapun yang kedua itu ayakuna sekiranya ada siapa muridul Jum'ah itu hasanul muraqabati, orang yang baik pengawasannya, perhatiannya lisaati pada waktu asyarifati yang mulia. Jadi dia sangat perhatian terhadap waktu yang mustajabah itu kapan. Nah itu Fafil khabaril masyhuri, dan itu di dalam hadis asma al-masyhuri yang terkenal, yaitu inna fil jumu'ati sa'atan la yuwafiquha abdun muslimun. Inna sesungguhnya itu fil jumu'ati di dalam hari Jumat. La sa'atan sungguh ada sa'atan yang tidak pakai lam. Sa'atan ada waktu. Karena isimnya inna, khobarnya muqaddam, maka jadi isim dibaca nasab. La yuwafiquha, yang tidak bertepatan ha kepada sa'ah siapa abdun muslimun, hamba yang muslim. Yas'alu, yang memohon siapa abdun Allah kepada Allah azza wa jalla fiha di dalam sa'ah syai'an pada sesuatu illa a'tahu, kecuali memberi siapa Allah kepada syai' tadi. Jadi sama ini pas babnya hampir sama dengan bulughul maram tadi itu, bahwa pada hari Jumat itu ada waktu yang mustajabah, ya, ada waktu yang mustajab. Orang itu memang tidak perlu kemana-mana, butuh mulai maghrib malam Jumat sampai apa namanya tenggelamnya matahari malam Sabtu, dia wiridan, zikir, berdoa kepada Allah, insya Allah ketemu dengan waktu yang mustajabah. Lah kalau pas itu pas minta apa umpamanya, minta kaya, insya Allah ditakdir kaya. Minta apa masalah yang dihadapi, jadi tidak usah mau sowan kepada sana. Ya itu yang baik saja, namanya silaturahim. Tapi orang kalau sebetulnya itu saja munajat kepada Allah. Kadang-kadang hanya sehari, kan cukup sehari. Ya. Orang kadang-kadang milih puasa yang berapa? Yang puasa setahun, ada puasa 3 tahun, malah milih yang kayak gitu-gitu. Itu kan ya berat-berat. Kalau hanya 24 jam dulu saya masih di pondok itu sering banget yang apa namanya, yang puasa 3 hari kemudian terakhir itu tidak boleh tidur itu. Itu kebetulan saya punya teman itu mau bakatnya seperti itu. Jadi sekarang jadi Rais Suriah di Diwa, Kiai Hamdi.
itu teman satu kelas, dia memang punya ijazah banyak, wah sering ngajak saya lakon-lakon itu sering lah, namanya santri begini-begini dibilang ini bisa jadi sakti, bisa jadi jaduk. Nah itu kan ya seneng-senengnya ada segini-gini ini ya. Kalau yang tua-tua mikirnya sudah bagaimana caranya punya duit kan gitu. Tapi kalau segini-gini kan bagaimana sakti, kalau dipukul nggak apa-apa, kalau kan wah seneng itu jam apa puasa-puasa gitu dulu. Nah itu kan melekan itu, melekan kalau malam Jumat itu mulai sampai apa namanya pati geni ya, pati geni. Sekarang udah ngantukan. Jadi pada hari Jumat itu ada waktu yang mustajabah ya, siapa bertepatan berdoa pas waktu itu maka akan dikabulkan doanya, maka akan dikabulkan doanya. Makanya ini penting ya, penting banget. Wa fi khabarin akhara, dan itu di dalam hadis akhara yang lain, la yusadifuha abdun yusolli. Nah ini sama dengan di Bulughul Maram tadi, redaksinya pakai yusolli. La yusadifuha, yang tidaklah bertepatan kepada saat siapa abdun hamba yusolli, yang salat siapa abdun. Waktu lifa, dan diperbedakan, nanti terjadi perbedaan pendapat fiha, di dalam masalah saat itu. Kapan waktu itu, kapan yang dimaksud saatul mustajabah itu kapan? Fakila, ada yang dikatakan apa inna saatun itu indah tolong syamsi, yaitu ketika terbitnya matahari. Ada yang bilang itu pas ketika terbitnya matahari. Wakilah, dan ada yang mengatakan indah zawali, ketika zawal. Zawal itu artinya masuk zuhur, jadi sudah apa namanya condong ke barat sedikit. Wakilah mal adani, yaitu beserta adzan, jadi pas selesai adzan berdoa. Wakilah idza sa'idal imamul al-minbaro, ada juga yang mengatakan ketika naik siapa imam al-minbaro pada mimbar. Wa akhadha, dan memulai siapa imam al-khutbata pada khutbah. Ada yang bilang seperti itu. Wakilah idza qama nasu ila sholati, ada yang mengatakan idza qama, ketika berdiri siapa nasu manusia ila sholati, kepada sholat. Wakilah, dan ada yang mengatakan itu akhiru waktil asri, yaitu akhir waktu asar, berarti mau maghrib. Makanya ada ijazah dari Bayai Dalhar waktu congol itu, kalau mau maghrib itu baca wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha wa duha, kemudian alam al-falak 7 kali, la'udzu birabbil falak 7 kali, an-nas sekali. Nah itu untuk rezeki, Ini mengendaki siapaku waktu ikhtiari, pada waktu ikhtiar. Jadi artinya waktu asar itu kan ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu karohah, dan seterusnya. Wakilah, dan dikatakan qabla ghurubi syamsi, sebelum tenggelamnya matahari. Pokoknya sebelum tenggelamnya matahari. Wakanat, dan ada siapa Fatimah itu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, itu turai, menjaga siapa Fatimah dzalikal waktu itu. Jadi betul-betul Sayyidah Fatimah ini menjaga betul ketika mau maghrib.
Pokoknya mau maghrib itu dimanfaatkan untuk berdoa, apalagi pada hari Jumat. Wa ta'muru dan perintah siapa Sayyidah Fatimah khadimataha pada pembantunya Fatimah antanzura sekiranya melihat siapa khadimah ila syamsi kepada matahari. Fatudzinuha maka kemudian memberitahu siapa khadimah kepada khadimah kepada Fatimah bisukutiha dengan gugurnya. Maksudnya gugur itu apa ya, bahasa Jawanya itu surup itu mau tenggelamnya matahari. Bahasa Indonesianya apa itu? Fatakhudhu maka memulai siapa Fatimah fitu'ai di dalam berdoa wal istighfari dan istighfar illa antaghruba sampai sekiranya tenggelam apa syamsu matahari. Jadi pokoknya sebelum matahari tenggelam itu, katakan kalau sekarang mulai jam 5 atau apalah, itu berdoa sampai tenggelamnya matahari. Wa tukhbiru dan memberitahu siapa Fatimah bi anna tilka sa'ata sesungguhnya waktu itu ya adapun tilka sa'ah itu al-muntadharatu yaitu waktu yang ditunggu-tunggu, yaitu al-muntadharatu yaitu waktu yang ditunggu. Wa tu'tiruha dan mementingkan siapa Fatimah kepada waktu an abiha dari bapaknya Fatimah, yang maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaiha dan atas saat tadi. Wa qala dawsyabatul ulama, sebagian ulama mengatakan ia adapun tilka sa'ah itu muhammatun yaitu disamarkan fi jami'il yaumi di dalam seluruh hari itu. Jadi dirahasiakan, tidak ditunjuk-tunjukkan. Misla Lailatul Qadri seperti Lailatul Qadar dirahasiakan. Hatta tatawaffara sehingga sempurna apa ad-dawai perkara-perkara yang mendorong, apa ad-dawai mendorong ala muraqabatiha atas memperhatikan saat tadi itu. Jadi betul-betul orang itu jadi tidak tahu apakah pagi, apakah waktu duha atau waktu zuhur atau waktu asar atau waktu mau maghrib, waktu isya dan sepertiga malam dan sebagainya. Jadi orang itu sebenarnya ya itu tadi menggunakan memanfaatkan hari Jumat itu tidak kemana-mana sebetulnya. Pokoknya fokus, entah di mana, boleh di kamar boleh, tapi ya jangan bawa HP. Kalau bawa HP ya berdoain. Masuk kamar sendirian bawa HP ya nanti Facebookan, TikTokan apa. Entah kalau di makam di mana gitu, di makamnya Sunan Gunung Jati apa Sunan siapa, betul-betul melekan 24 jam. Insya Allah ketemu, insya Allah ketemu dengan waktu yang mustajabah tadi. Wakilah dan ada yang dikatakan apa inna sensah itu kan takilu pindah-pindah fi saati yaumil jumu'ati pada waktu-waktu hari Jumat. Bisa jadi Jumat sekarang itu pagi, nanti Jumat depannya itu siang, Jumat depannya itu sore, Jumat depannya nanti malam, ya bisa jadi pindah-pindah.
Karena ini bisa jadi pengalaman orang, kayak orang ketemu Lailatul Qadar itu kan begitu ya. Makanya ada pendapat macam-macam. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu malam 21, ada yang mengatakan malam 23, ada yang mengatakan malam 25, ada yang 27, ada yang 29, ada yang mengatakan pokoknya pada 10 malam terakhir, ada yang mengatakan sepanjang bulan Ramadan. Nah, ini pendapat itu biasanya karena pengalaman spiritual seseorang. Pernah, umpamanya kayak Imam Ghazali kan menandai kalau Ramadan mulai nyata hari Selasa, maka nanti Lailatul Qadarnya tanggal sekian. Kalau umpamanya mulai Ramadannya adalah Rabu, berarti Lailatul Qadarnya, nah itu pengalaman pribadi. Nah, ulama-ulama dahulu itu seperti itu, makanya kemudian dari pengalamannya itu ditulis, kemudian jadi thariqat. Jadi umpamanya kayak thariqat Al-Qadiriyah, yaitu pengalaman spiritualnya Syekh Abdul Qadir Jilani sehingga menjadi seorang walinya Allah, kemudian apa namanya wusul kepada Allah. Lah caranya wusul itu diberikan kepada anak-anak. Ini loh cara yang saya tempuh sehingga bisa wusul kepada Allah, caranya ini. Ini pengalaman beliau. Nanti beda lagi Syekh Bahauddin An-Naksabandi, beda lagi thariqahnya. Mengapa? Ya karena pengalaman spiritualnya beda-beda lagi. Nanti umpamanya yang lain, ya thariqah Syattariyah, ada thariqah Syadziliyah, ada thariqah macam-macam itu, ya berangkat dari pengalaman spiritual masing-masing. Wahada ada pendidikil, ia ada benda itu al-asbahu yang paling, yang lebih apa namanya, yang lebih serupa. Artinya bisa jadi setiap orang itu punya pengalaman yang sendiri-sendiri. Jadi artinya ya kira-kira kayak tadi, kira-kira waktu ini, kira-kira waktu ini, makanya dijalankan semuanya. Walahu, dan itu bagi hada sirrun, ada rahasia layaliku yang tidak patut bi'ilmil muamalati, dengan ilmu muamalah, apa zikruhu, menuturkan sir. Hal-hal yang rahasia ya tidak boleh gitu. Makanya orang-orang dahulu itu seringkali kalau orang itu punya karomah tidak diceritakan, ya. Bahkan kalau ada muridnya kok tahu keramat gurunya, itu dibilang jangan diceritakan, kecuali kalau saya sudah mati nanti tidak apa-apa, kan biasanya begitu. Lah kalau sekarang malah ngarang-ngarang cerita itu ngarang-ngarang cerita bisa memadamkan api jahanam. Aneh-aneh sekarang ini. Walakin yang bagi, tetapi seyogjanya apa? Ayyusaddiqa, sekiranya membenarkan siapa muridul jumu'ah, atau seseorang bima, dengan perkara qala yang dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna li rabbikum, inna sesungguhnya itu li rabbikum, bagi Tuhan, fi ayyami dahrikum, di dalam hari-hari tahun, nafahatin, ada beberapa pemberian. Ala, ingatlah, fata'arradu, maka menghadaplah kamu, laha, kepada nafahat. Jadi Allah itu memberikan fasilitas dalam 1 tahun itu diberikan kepada orang. Lah tinggal orang itu mau
fokus nggak ngadep untuk mendapatkan fasilitas. Contohnya gini, sekarang ada perusahaan itu sewaktu-waktu akan memberikan CSR-nya, bapaknya itu. Ya, tapi waktunya tidak ditentukan. Orang disuruh antri saja di depan, suruh antri, nanti sewaktu-waktu akan diberikan. Nah, ada orang yang mau antri berarti fokus itu. Ada orang nanti aja lah. Kalau memang kalau ada saya lari baru enggak. Nah, jadi ada yang wa yaumul jumu'ati, adapun hari Jumat itu min jumlati tilkal ayyam, termasuk kategori hari itu, hari-hari yang untuk pemberian itu Allah memberikan itu, ya Allah memberikan itu. Fayam bagi maka seyukjanya apa yang guna sekiranya ada siapa abdul hamba fi jami'i naharihi, di dalam seluruh siangnya abad itu muta'arridun, menghadap fokus laha kepada nafahat bi'ikhdoril qalbi, dengan menghadirkan hati, wa mulazimatan zikri, dan menetapi zikir, wa mulazamatan zikri, dan menetapi zikir, wan nuzu'i, dan melepas anwasawisid dunia, dari godaan dunia, dan melepaskan diri dari godaan dunia. Fa'asal, maka barangkali abad itu yukhlo, diberi bagian siapa abad bisain dengan sesuatu mintil kal nafahati, dari pemberian itu. Makanya kadang-kadang itu kan ada orang itu macam-macam, ya kayak keberuntungan. Ada orang itu mungkin ya senang munajat kepada Allah, padahal orang itu nggak pinter, tapi di pondok itu dia senang munajat, akhirnya ketemu dengan waktu yang mustajab atau siapa. Ada anak yang pinter tapi tidak begitu fokus dengan. Nah, maka bisa jadi nanti ketika pulang di masyarakat itu beda, malah anak yang tidak begitu pinter itu malah nanti kadang-kadang sukses, yang pinter belum tentu. Nah, bisa jadi tadi itu karena suatu saat itu ketika bertepatan doanya itu dengan waktu yang mustajabah tadi. Makanya ya kita lihat fenomena macam-macam, fenomena orang itu kan yang macam-macam. Waqat qala, sungguh telah berkata siapa Ka'bul Akhbar. Siapa Ka'bul Akhbar? Inna, sesungguhnya saat itu fi akhiri sa'atin, pada akhir waktu min yaumil jumu'ati, dari hari Jumat. Berarti ketika mau tenggelamnya matahari itu, hari Jumat mau maghrib. Wadzalika, ada demikian akhiru sa'atin itu indal ghurubi, ketika tenggelamnya matahari. Ini maka penting ketika hari Jumat, pokoknya ketika mau maghrib itu dimanfaatkan. Faqala, berkata siapa Abu Hurairah, wa kaifa takunu, wa kaifa, dan bagaimana takunu ada apa saat itu akhir saatin, akhir waktu. Waqad sami'tu, sungguh telah mendengar aku sa Rasulullah, pada Rasulullah SAW, yaqulu, dawuh siapa Nabi, la yuwafiquha abdun yusalli
wala tahina sholatin. La yuwafiq wa tidak bertepatan pada saat siapa abdun hamba yusolli yang sholat siapa abd walata khina sholatin dan tidak ketika walata dan tidak ada apa saat itu khina sholatin ketika sholat. Faqala maka berkata siapa Ka'bun alam yakul adakah tidak berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qa'ada yang tadiru sholata fahuwa fi sholati. Jadi Nabi dawuh man siapa orang itu qa'ada duduk siapa man yang tadiru kali menunggu siapa man as-sholata pada sholat bahwa maka ada pun man itu fi sholati sama dengan ketika sholat. Ada orang badal maghrib kemudian nunggu sholat isya di tempat itu. Jadi mamanya orang setelah maghrib wiridan aja atau baca Quran di tempat itu nunggu sampai isya. Nah, ketika nunggu itu walaupun tidak sholat itu dihukumi atau dianggap sebagai orang yang sholat. Nah itu. Qala berkata siapa Abu Hurairah bala benar. Qala berkata siapa Ka'ab fadzalika ada demikian qa'ada itu sholatun adalah sholat. Jadi orang yang duduk habis sholat maghrib nunggu sholat isya di tempat itu maka hukumnya sama dengan sholat. Apalagi kalau badal isya nunggu sampai subuh. Keren. Ya, badal sekarang isya jam 7 nunggu sampai jam 4 pagi. Wah keren. Fasa kata maka diam siapa Abu Hurairah Abu Hurairah. Bahkan ada siapa kabul itu ma'ilan can condong ila annaha pada sesungguhnya saat itu rahmatun adalah rahmat adalah pemberian kasih sayang minallahi dari Allah Subhanahu wa taala lil qaimina bagi orang-orang yang salat bi haqqi hadzal yaumi dengan haknya hari itu. Jadi ini kalau menurut Ka'ab seperti itu. Wa awal irsaliha dan adapun masa dilepaskannya saat itu indal faraghi ketika selesai min tamamil amali dari sempurnanya amal. Min tamamil amali dari sempurnanya. Dan wabil jumlati kesimpulannya wabil jumlati dan kesimpulannya ada adapun ini waktu yang badal asar tadi itu adalah waktu syarifun adalah waktu yang mulia ma'a waktu su'udil imami beserta waktu naiknya imam al-mimbar ke mimbar. Fal yukthir maka hendaklah memperbanyak. Fal yukthir maka hendaklah memperbanyak siapa orang ad-du'a pada doa fihima di dalam waktu su'udil atau waktu asar tadi sama ketika naik mimbar tadi. Dan asal-isu adapun yang nomor 3 asal-isu adapun yang nomor 3 itu yustahab
Yustahabbu disunahkan apa ayuksir sekiranya memperbanyak siapa muridil Jum'ah as-sholata pada sholawat ala Rasulillah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hari Jumat maka hendaklah memperbanyak sholawat, ya, memperbanyak sholawat. Fi hadzal yaumi, di hari ini, artinya hari Jumat tadi. Faqad qala, maka sungguh telah berkata, dawuh siapa an-nabi, mana tadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, man siapa orang itu sholat baca sholawat, siapa man alayya atas aku, fi yaumil jumu'ati pada hari Jumat, samanina marratan 80 kali. Oh, baca 80 kali ya pendek ya. 80 kali paling ya 5 menit gak sampai. Kalau 5 menit mungkin ya 3 menit paling selesai 80 kali. Apalagi sholawat Jibril, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu. Siapa orang yang membaca sholawat 80 kali, ghafara maka mengampuni siapa Allah lahu bagiman dzunuba samani nasanatan pada dosa-dosa selama 80 tahun. Wah, kan keren ini. Nah, padahal orang itu baru punya dosa kan sudah mulai balik sekitar umur 15. Lah berarti diberi ampunan sampai umur 95 tahun. Karena baru punya dosa itu umurnya 15 kan gitu. Kalau diampuni dosa 80 tahun berarti sampai umur 95. Kalau nggak sampai 95 kok mati, surplus. Ini santri-santri kalau surplus semua santri-santri, karena santri itu tiap mau doa biasanya pagi itu sholawatnya 100. Nah, kalau mau doa itu maghrib juga begitu 100 ya. Istighfarnya 100, baca la ilaha illallah 100. Jadi insya Allah surplus semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Allah. Kila dikatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nah, hanya ini Rasulullah ngasih redaksi. Kaifa as-salatu alaika, kaifa bagaimana as-salatu adapun sholawat alaika atas engkau ya Rasul, bagaimana sholawat kepada engkau. Qala dawuh siapa Rasul, takulu ucapkanlah kamu mengatakan Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Ini kan biasa itu kan orang wiritan ini ya, pujian ini. Allahumma, gimana doanya itu? Salawat. Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi. Jadi ini sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini kalau bisa ditulis dihafalkan. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Ini dibaca 80 kali sehari. Hari Jumat. Hari Jumat dibaca 80 kali. Itu sama dengan menghapus dosa sebanyak 80 tahun. Nah, ditulis. Kalau nggak ditulis lupa.
Watak itu dan mengikat kamu wahidatan pada satu. Jadi itu satu kali. Artinya Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi, itu dianggap satu kali. Wa in qulta, dan jika mengatakan kamu Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin sholatan takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaan wa atihil wasilata wa ba'thul maqamal mahmudan alladzi wa'adta wajzihi anna ma huwa ahlu. Allahumma ya Allah salli, berilah rahmat atim ala sayyidina ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin salatan takun, salatan dengan salat takun yang ada apa salat laka bagimu itu ridhaan, menjadi ridha, wali haqi, dan bagiannya Nabi itu adaan adalah menunaikan, wa'ati, dan berikanlah kepada Nabi al wasilata pada derajat, wa ba'athu, dan utuslah kepada Nabi al maqamal mahmuda, yaitu pada derajat yang terpuji, alladzi wa'adtahu, yang mana telah janji siapa engkau kepada Nabi, wajzihi, dan balaslah kepada Nabi anna, dari kami, ma, pada perkara wa yang ada pada Nabi itu ahlu, ahlinya, wajzihi, dan balaslah kepada Nabi afdolama, pada paling utamanya perkara, jazaita, yang membalas siapa engkau nabiyan, pada Nabi, an ummatihi, dari umatnya, wa sholli alaihi wa ala jami'i ikhwanihi minan nabiyyin wa sholihin ya arhamar rahimin. Ini kepanjangan ini. Kepanjangan baca ini, baca yang pendek-pendek saja ya. Baca selawat yang pendek-pendek saja ya. Kalau mau dijalankan ya diamalkan, tidak apa-apa, bagus saja. Dakul, mengucapkan kamu hadza, pada ini redaksi itu dari selamat tadi, sab'a marratin, 7 kali. Jadi dibaca hanya 7 kali, ditulis dibaca 7 kali. Faqad qila, maka sungguh dikatakan, siapa man qolaha, man siapa orang itu qolaha, mengucapkan siapa manha kepada tadi salawat Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Muhammadin sholatan takun laka ridhaan wa li haqqi adaan wa atil wasilata wa ba'athul maqamal mahmuda alladzi wa'adtahu wa ajzihi annama huwa ahlu wajhi afdolama jazaita nabiyan an ummati wa salli alaihi wa ala jami'i ikhwanihi minan nabiyyin wa salihin ya arhamar rahimin. Siapa orang yang membaca itu sab'a fi sab'i, mana tadi? Fi sab'i jum'ain, ya, di dalam 7 Jum'ah. Fi kulli jum'atin, di dalam setiap Jum'ah, sama umaratin 7 kali, wajabat, maka pasti lau bagiman apa syafaatku, syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini diamalkan, ini hanya 7 Jumat ya, setiap Jumat dibaca 7 kali selama 7 Jumatan, selama 7 Jumat ditulis, diamalkan. Itu orang yang mengamalkan itu wajabat lahu syafaatuhu, pasti mendapatkan syafaat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini penting. Kayak begini ini penting diamalkan.